Setelah baca bismillah, maka musannif memuji kepada Allah alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah amdan nastafihu bihi al khairat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa kita memuji amdan nastafihu bil khairat, karena dengan yang namanya pujian Allah buka untuk kebajikannya, untuk umatnya. Sabab membaca alhamdulillah. Alhamdulillah ini punya pangkat sama dengan bismillah. Ya, ibtidak hakiki, ada ibtidak idofi. Kalau ibtidak hakiki ya bismillah. Artinya apa? Bismillah disebut ibtidak hakiki. Jadi bacaan yang di awal omongan belum ada yang mengawalinya, omongan lain, itu namanya ibtidak hakiki, awalan yang hakiki. Ada awalan yang sifatnya idofi seperti alhamdulillah, pangkatnya sama ibtidak juga. Awalan pembicaraan itu harus dengan memuji kepada Allah, tapi sifatnya bukan hakiki. Artinya alhamdulillah awalan, tapi sudah didahului dengan kata yang lain, apa? Yaitu bismillah. Bismillah baru alhamdulillah, tapi dua-duanya pangkatnya sama, bahkan hadisnya juga sama, lapatnya seperti itu. Kul amrin tibadin laidau bilhamdallah bahwa au adam au abdan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ini bacaan bismillah dan alhamdulillah sangat-sangat diwajibkan bagi orang-orang yang pembicara, baik pendakwah atau seminar-seminar dalam pembukaan itu wajib hukumnya bismillah dan alhamdulillah dibaca. Itu memang sudah menjadikan satu keharusan, kewajiban bagi orang yang sebagai pembicara untuk mengawali pembicaraannya. Apalagi acara-acara resmi, ya kan? Banyak acara resmi, banyak ngelamar. Gak mungkin ujuk-ujuk orang Islam ngelamar langsung ngomong gak pakai bismillah alhamdulillah, gak ada. Pasti dia ada bacaan bismillah alhamdulillah. Memang begitu aturan mainnya. Bukan hanya sebagai aturan main rupanya, tapi situ ada keutamaan, paling tidak ada istilah zikir kepada Allah. Jadi ada nilai pahala di situ. Ada nilai pahala, bukan hanya nilai keberkahan tapi nilai pahala. Sebab bismillah zikir, menyebut nama Allah itu pahala. Alhamdulillah juga sama. Ya, sebab lafzul jalalah itu kalau kita sebut udah pasti bernilai pahala. Mau pakai niat ataupun enggak. Allah udah pasti ada nilai pahalanya. Jadi alasan musannif memuji, salah satu daripada banyak alasan kita memuji kepada Allah itu banyak. Paling lazimnya itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Minimnya kita harus mengucapkan alhamdulillah, syukur atas rasa kita mensyukur nikmat yang Allah berikan itu. Yang paling pertama kita ucapkan alhamdulillah. Biasanya itu dikaitkan sama yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Kalau kirain yang gak enak, kita bisa ngomongnya innalillah, astagfirullah, gitu. Tapi buat ahli marifat mah semuanya alhamdulillah, nggak ada yang innalillah. Mau yang gak enak, mau yang enak, alhamdulillah aja. Sebab mereka itu memandang bukan enak atau gak enaknya itu perkara, tapi yang dipandang sang penciptanya. Jadi ahli marifat mah yang dilihat sang penciptanya, pencipta kenikmatan dan pencipta ketidaknikmatan gitu. Jadi yang dilihat Allah, bukan bentuknya. Kalau kita masih melihat bentuk, kita mah beda gitu kita ya. Makanya kita mah imannya juga masih kadang naik kadang turun ya. Kita kan ada orang ingat sama Allah lagi enak, ada orang lagi ingat sama Allah lagi kagak enak gitu ya. Lagi enak lupa sama Allah, kagak enak ingat. Ada sebaliknya juga, manusia lagi nggak enak nggak ingat, lagi enak ingat. Kalau kita kebanyakan yang mana? Lagi nggak enak. Ya,
enak inget apalagi nggak enak inget, apalagi nggak enak inget, lagi enak kagak inget. Kita kayaknya golongan yang kedua, giran kagak enak nangis dulu sama Allah. Ya, ada kebutuhan aja tahajud rajin, segala ibadah rajin. Giran enak aja lupa, gitu. Ini kan kita punya kelakuan kayak gitu ya. Apa maksudnya natlabu bidzalikal amdi fatil khairat? Tujuan musannif di sini memuji kepada Allah, mudah-mudahan harapannya apa? Yaitu Allah buka al-lil khairati, segala kebajikan Allah dibuka di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memuji. Jadi boleh jadi salah satu zikir alhamdulillah ini, alhamdulillah kita baca, salah satunya adalah mudah-mudahan futuh khairat Allah buka buat kita. Jadi segala kebajikan Allah dibuka buat kita. Zikir alhamdulillah. Bahkan bukan itu aja, wa nusra ala tahsil al-fadilah an-nafahati. Artinya juga mudah-mudahan dengan memuji kepada Allah ini juga Allah berikan pertolongan kepada kita musannif, khususnya di sini pengarang, ala tahsilil fadilati, karena semoga diberikan pertolongan Allah untuk menghasilkan keutamaan daripada Allah itu sendiri, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ainat lubu bidzalikal amdu al-fatil atoyah, artinya pemberian Allah dibuka, futuh daripada atoyahnya Allah dibuka buat kita, segala pemberiannya Allah beri kepada kita. Dan wa nusrah ala tahsiliha, dan diberi pertolongan untuk menghasilkan daripada atoyah tersebut, nikmat-nikmat Allah tersebut. Ya, jadi itu keutamaan daripada salah satu tujuan musannif memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah dengan zikir alhamdulillah, Allah buka pintu pemberiannya dan Allah beri pertolongan untuk mendapatkannya. Gitu, mendapatkan pemberiannya Allah secara hakiki. Wassalatu, dan yang ketiga, kewajiban seorang musannif salah satunya adalah setelah bismillah kemudian memuji kepada Allah, dan yang ketiga adalah berselawat kepada Rasulullah. Ini kewajiban. Ya, kewajiban seorang musannif dalam kitab, pasti kita akan menemukan bismillah, alhamdulillah, dan selawat. Itu udah pasti kewajiban seorang pengarang. Ya, dalam kitab Jauhar Maknun di situ ada keterangannya, kewajiban seorang musannif seperti apa, atau mungkin kewajiban si pembicara itu seperti apa. Apa maksud daripada sholawat? Sholat itu maknanya banyak, arti satu lafaz maknanya merembik gitu. Jadi makna bahasa Arab itu maka disebut kaya bahasa, karena kadang-kadang satu lafaz maknanya banyak. Lafaznya satu tapi banyak maknanya, bisa dipakai kemana-mana, tinggal tergantung tujuan kemana kita arah ngomongnya. Sholat ini termasuk salah satunya, maka disebutnya lafaz mustarok, istirokan labdian. Artinya apa? Mattahada labdu wa ta'addada makna. Lafaznya satu, ta'adud maknanya, banyak maknanya. Ya, tergantung kita nisbatnya kemana. Kalau sholat nisbat ke Allah itu maknanya ay rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang. Kalau sholat itu nisbatnya ke malaikat, maknanya istighfar, perminta ampunan. Jadi kalau ada sholatil malaikah, berarti maknanya meminta ampun malaikat. Ya, ada juga sholat maknanya ad-du'a bil khair. Ya, ad-du'a bil khair artinya kalau nisbatnya ke selain Allah dan ke selain malaikat, berarti kepada manusia. Selain Allah malaikat aja. Jadi maknanya ad-du'a bil khair, kadar-kadar mendoakan kebaikan, itu namanya sholat. Kayak sholat itu kak, lu gua doain baik gitu bahasanya. Ada juga sholat bimana fikih. Ya, kalau bimana fikih itu yang awal diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Sholat indal fikih. Jadi sholat itu maknanya banyak. Kalau dinisbatkan ke Allah, ai rahmatullah, itu rahmat Allah maknanya. Rahmat itu apa maknanya? Kasih sayang. Kasih sayang adanya di mana? Kasih sayang namanya rasa. Kasih sayang itu ada di mana? Di hati. Allah punya hati? Enggak, Allah enggak punya hati. Berarti kalau punya hati mah sama enggak jauh sama kita.
punya hati ya. Hati kadang-kadang kesel, kadang kagak. Berarti Allah begitu? Enggak, Allah enggak punya hati. Mukhalafatul lil hawa di sini. Jadi maksud daripada rahmatullah di situ bukan kasih sayang Allah, tapi efek dari kasih sayang apa? Pemberian nikmat. Biasanya orang kalau sayang sama apapun pasti dia kasih, suka memberi. Itu namanya rahmat. Jadi maksud sini apa? Nikmat, artinya nikmat Allah, pemberian Allah. Jadi bukan rasa kasih sayang, sebab kalau rasa kasih sayang itu adanya di hati. Allah itu mustahil punya hati. Berarti sama kayak kita punya, berarti punya hati. Ada aliran darahnya di situ. Nanti ada istilah sakit hati, ya, digantung hati, jatuh hati, apalagi banyak yang berkaitan dengan hati. Mukhalafatul hadis, Allah berbeda dengan makhluk. Jadi maksud di sini adalah Allah memberikan nikmat. Jelas, apalagi kepada Nabi. Bita'dhimil anbiya, yaitu sebab mengagungkan para nabinya. Jadi pemberian Allah dengan cara apapun, keinginan Allah mengagungkan para nabinya. Ya. Jadi pemberian nikmat Allah kepada para orang-orang yang dikasihinya. Ya, wal mutlaqul rahma li ghairihim. Gitu ya. Al maqlub ta'dim lil anbiya. Wa mutlaqur rahmah li ghairihim, mutlaknya rahmah itu adalah berlaku untuk kepada selain nabi. Ya tadi ad-du'a bil khair wa du'a bil khairi minal ibad. Adapun doa bil khair, makna daripada salat ad-du'a bil khair itu adalah minal ibad, yang kalau datangnya dari manusia, hamba-hamba Allah. Seperti saya ngomong begini, salat itu Kak, ya mudah-mudahan saya doakan kebaikan. Itu makna daripada salat. Jadi ad-du'a bil khair, bukan nyumpain. Kalau nyumpain doa jelek namanya. Gitu. Ini mah laknat itu namanya. Ini mah doa bil khair, salat. Wassalamu juga enggak jauh daripada salam. Ya, artinya salat dan salam. Aita'iyatu, penghormatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Wa wa ta'dimul anbiya, yaitu memuliakan para nabinya. Kama yuhyi ahaduhuma daifahu, yuhayyi ahaduna daifahu wa talabal ibadil dzalik, seperti bagaimana kita memuliakan kepada tamu kita. Begitu. Itu salam. Salam itu maknanya penghormatan. Kayak kita ngormatin tamu, atau yang anak ngormatin orang tua, seperti itu. Itu makna daripada salam. Kepada siapa salawat dan salam diucapkan oleh sang musannif ala Sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan tercurah kepada baginda Sayyidina, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifatan-sifatan luar biasanya komplit. Kalau kita pengen baca di Qasidah Burdah, komplit di situ ya. Di situ dijelaskan semua keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perlu tahu, Rasulullah itu sangat tinggi derajatnya. Itu kenapa? Karena Rasulullah tiap detik itu, tiap hari itu derajatnya naik terus, naik terus. Itu kehebatan Rasulullah. Nah, pangkat salah satu Rasul itu Sayyidil Bariyat, rajanya makhluk. Jadi Raisul Makhlukat, Rasul itu pemimpinnya seluruh makhluk Allah. Berarti yang namanya makhluk apa? Masih Allah, selain Allah. Oh, berarti kalau selain Allah, Rasul itu rajanya. Di surga Rasul rajanya, neraka Rasul juga rajanya, sebab neraka juga makhluk Allah. Rasul mah neraka mah Rasul ya mungkin kagak ngaruh, bisa jadi karena Rasul pimpinannya semua makhluk Allah. Yang namanya makhluk berarti selain Allah, seluruhnya berarti makhluk Allah. Rajanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya pangkat Sayyidil Bariyat, makhluk Allah. Wa ala alihi, ini hebatnya Rasulullah. Ya, tingginya derajat Rasul itu makomnya sampai kita tuh nggak bakal sanggup menebak di tinggi semana Rasul itu, nggak ada yang tahu, cuman Allah yang tahu. Karena tadi Rasul itu tiap hari semakin tinggi derajatnya, naik terus dan terus naik. Itu pangkatnya Rasulullah, sehingga kita nggak bakal tahu. Makanya memuji kita kepada Rasul itu dengan baca salawat udah cukup. Padahal kalau kita pikir-pikir, itu sanjungan pujian kita kepada Rasulullah. Anta syamsun anta badrun. Kalau dipikir-pikir,
untuk memuji Rasulullah yang pangkatnya kita nggak tahu tinggi semana, itu mungkin ucapan itu nggak seberapa. Kenapa? Karena kita cuma bisa sanggup cuma sampai situ doang. Sanggup memuji Rasulullah itu cuma anta syamsun, kau bagaikan matahari, kita puji Rasulullah. Mungkin kalau ada bahasa yang lebih indah, lebih tinggi daripada anta syamsun, mungkin kita bisa pakai lagi. Kita bisa buat pujian Rasulullah. Karena mentoknya kita sama Samsun doang. Sebab cahaya di alam dunia ini nggak ada lagi yang menandingi cahaya matahari. Kalau ada cahaya yang lebih tinggi lagi dari matahari, mungkin yang kita pakai bukan anta Samsun. Pujian kita sama Rasulullah itu nggak seberapa. Rasulullah mah tinggi selangit, kita itu muji baru sampai bumi doang. Tapi tetap didengerin sama Rasul. Tetap nggak dicuekin, diheroikan tetap sama Rasulullah, kagak dicuekin kita memuji Rasulullah. Tetap Rasulullah akan membalas, nanti kuberikan syafaat. Padahal pujian kita itu masya Allah masih di bawah pangkat Rasulullah, nggak seimbang. Presiden kalau kita puji pasti ngomongnya Pak Presiden, bener nggak? Ya. Ini kayak kita manggil Pak Presiden tukang mebel, begitu maksudnya. Atau kita manggil presiden pangkat, kita manggil Pak RT, kayak begitu. Rasul itu pangkat tertinggi, kita manggilnya nggak seimbang dengan pangkatnya. Makanya sungguh bodoh manusia kalau sampai anta Samsun aja dia kagak baca, apalagi Janti. Anta nurun fauqa nurin, nggak seberapa. Mungkin kalau ada pujian yang lebih indah kata daripada anta Samsun, akan kupakai untuk memujimu ya Rasulullah. Itu kata Imam Busayri. Kebayang coba. Maka bodoh kita kalau sampai atas Samsun aja kagak mau baca, apalagi Janti. Insyaallah. Sayyidil Bariyat wa ala ali juga kepada keluarganya. Keluarga Rasulullah. Ini salah satu ulama ya mengatakan Ali ini ada Ali kan keluarga juga kita ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh siapa? Yang dekat mana? Yang dekat jelas itu mah Duriah Rasulullah, dari atas Rasulullah atau ke bawah Rasulullah. Dari atas yaitu dari Turunan Bani Hashim, Bani Muthalib. Ke bawahnya ya Duriyat Rasulullah, para habaib. Itu keluarga dekat. Keluarga jauh, ulul mukminin insyaallah. Termasuk tiap orang yang beriman kepada Rasulullah masih dianggap keluarga. Alhamdulillah. Walau usotan, walaupun iman mah iman sama Nabi tapi nyawer doyan. Iman sama Nabi tapi maksiat doyan. Alhamdulillah masih diaku sama Rasulullah, saking cintanya Rasulullah. Yang penting tadi beriman sama Rasulullah ya, tapi jangan bangga tukang nyolong beriman sama Rasulullah masih dianggap keluarga, bangga ya, jangan mikir begitu ya. Artinya sangat sayangnya Rasulullah sama umat masih dianggap keluarga. Yang penting beriman sama aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Ai-Ajbai, bahkan musonif sendiri pengarang kitab ini ya, sarah daripada Ukul Ujian, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan wa alali Ai-Ajbai, itu para pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ya kita ini. Habib bukan apa bukan kita? Alhamdulillah diaku sama keluarga, enak enggak? Lah kita keluarga bukan apa bukan sama jenderal, ono mah anak gua, ono mah cucu gua, ono mah anak encang gua. Enak enggak dianggap begitu sama orang terhormat? Dia bukan main dianggap sama orang terhormat mah. Saudara bukan tapi dianggap. Enak apa enggak? Enak. Yang kagak enak mah keluarga tapi kagak dianggap. Ya. Tuh. Kata musannif diartikan wa alai ajbai alal iman, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah karena beriman. Bahkan di sini wala usotan, walaupun tukang maksiat. Insyaallah. Dibangga-banggain kita sama Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah, sampai umatnya tukang maksiat aja masih diaku keluarga, walaupun keluarga jauh. Tapi kan kalau dianggap mah enak. Enak gak kalau dianggap? Diaku. Enak dianggap mah ya, bayangin coba kita bukan siapa-siapa, mau Jokowi dianggap gitu, diundang. Kagak kenal kagak apa, tahu dapat undangan. Cair. Bukan main, ya kan? Dianggap keluarga sama jenderal, bayangin coba. Padahal pendatang kita sama tetangga, padahal tanjen doang, tetangga jenderal, tapi dianggap keluarga. Enak kita dibelain. Iya. Dulu ada kisah kan gitu, saya dengar apa tetangganya orang terhormat. Orang terhormat, punya tetangga orang biasa. Ya, tiba-tiba dia pulang biasa pakai motor, kagak pakai motor, tanya, "Tong, motor lu mana?" Padahal bukan siapa-siapa, tanya, "Teguh, Tong, motor lu mana?"
disita polisi, razia. Polisi mana? Polisi Kembangan. Berhubung dia orang terhormat, ditelepon. Apa dia ngomong? Itu motor ponakan gua. Dianggap ponakan, motor balik dianggap ponakan lagi. Insyaallah. Seneng gak? Punya kaki tangan berarti kita. Dianggap, yang namanya dianggap sama orang terhormat, siapa sih yang ogah? Betul enggak? Enggak tahu-tahu kita diundang aja sama Rizik. Ya bener gak? Padahal orang Roktok jauh banget ke Megamendung. Dapat undangan ngawinin umpama, Masya Allah. Kayak kita kayaknya bangga banget ya diundang aja. Ya dianggap namanya, entah itu mah dianggap saudara atau dianggap apa. Yang jelasnya kalau diakui sama orang terhormat pasti kita bangga. Nih Rasulullah ngakuin umatnya walaupun tukang nyawer. Antum nyawer ada? Nah, demen nama dangdut ada? Ada? Tidak. Aman yang doyan kali itu ngelancung ke rumah janda ada? Alhamdulillah nih ala ajbaihi alal iman wala usatan, walaupun tukang maksiat alhamdulillah masih laku. Yang penting iman sama Nabi. Tapi jangan ngomong, jangan buat dalil ini ya. Gua mau maksiat juga yang penting iman mesti dianggap alhamdulillah, jangan ya. Justru nanti takutnya kebanyakan dosa iman ketutup, jadinya hilang iman sama Nabi, kan jadi bahaya juga. Dan jadi dianggap jadi kagak dianggap. Wasobi juga kepada para sahabat-sahabatnya. Siapa para sahabatnya? Wa wal mustami'una bin nabiyina, itu orang yang kumpul sejaman kepada dengan Rasulullah SAW, mukminina, dan dia beriman kepada Rasulullah, walau lahdotan, walaupun ketemu Rasulullah cuma sekelebat mata doang. Yang penting dia hidup sejaman dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan dia pernah melihat Rasulullah cuma sekejap mata doang. Dianggap sahabat, dianggap orang yang punya pangkat sahabat luar biasa berarti. Pangkat sahabat itu berarti istimewa luar biasa. Sampai batasannya itu hidup sejaman dengan Nabi, dia melihat Nabi, pernah ngelihat Nabi walaupun cuma sekelebat aja, dan seterusnya dia nggak ngelihat lagi. Dianggap zaman sahabat. Sebab ada orang yang beriman sama Nabi tapi dia nggak pernah ngelihat Nabi, maka disebutnya bukan sahabat, jadinya tabiin. Ya, Wes Karni, bener nggak? Nah, Wes Karni itu kan hidup sejaman dengan Nabi dan beliau nggak pernah sempat ketemu dengan Nabi, maka beliau mah sahabat, zaman sahabat tapi disebutnya golongan tabiin gitu. Ini daripada keutamaan para sahabat. A'immah, yang mana sahabat ini punya pangkat a'immah. Apa a'immah? Itu muktada bihim fi umurdin, orang-orang yang dipegang omongannya, yang dipegang ucapannya, yang dipegang perbuatannya dalam masalah urusan agama, yang mungkin garis besarnya kita sebut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu orang yang gak bakal lepas dari sahabat ya. Sebab kenapa? Sebab sahabatlah yang mengalami kehidupan Rasulullah, baik dari makan minumnya dan lain sebagainya, sehingga kita mau nggak mau kalau ingin mengenal Rasulullah maka haruslah mengenal para sahabat. Sebab sahabat orang-orang yang terdekat, dan sahabat adalah orang-orang yang lebih tahu daripada kehidupan Rasulullah seperti apa. Itu mukaddimah